Karena amal akan Allah Subhanahu wa taala terima jika terpenuhi padanya syaratnya terlebih dahulu, baru kemudian amalnya akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada satu kutaib atau buku saku yang berjudul Amalan Ringan Berpahala Besar. Dan pertemuan pertama kala itu tercatat di ulun ini adalah di bulan Januari ya, jadi cukup lama ya. Dan waktu itu kita hanya membahas muqaddimah. Maka pada kesempatan pagi hari ini sepertinya juga belum masuk pada bahasan inti berkaitan dengan amal-amal tersebut, tapi masih bagian dari muqaddimah yang kedua. Dan yang kita akan bahas berkaitan dengan 3 hal. Pertama, tauhid, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga berkaitan dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita akan bahas syarat-syarat diterimanya amal. Syarat-syarat diterimanya amal. Artinya sebelum kita membahas amalan-amalan ringan yang berpahala besar, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya amal-amal ini jika tidak terpenuhi syaratnya terlebih dahulu, maka dia percuma. Karena amal akan Allah Subhanahu wa taala terima jika terpenuhi padanya syaratnya terlebih dahulu, baru kemudian amalnya akan diterima. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang bersamanya buku sakunya tentunya sudah kita bagikan waktu itu, ada di halaman 7, silahkan. Jadi sebelum masuk pada bahasan inti dari buku saku ini, di mana beliau menyebutkan amalan-amalan yang ringan tapi berpahala sangat besar, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu 3 perkara pondasi sebelum amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas sekilas masalah tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana kita akan mengikhlaskan semua amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mempersembahkan amal kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan amal tersebut? Sesuaikah dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Artinya ketika Anda ikhlas melakukan satu amal untuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak tercampuri sedikit pun dengan riya. Tapi tak taunya amal yang Anda lakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak memenuhi persyaratan. Jadi dua perkara ini sangat penting untuk semua amal kita. Termasuk di antaranya amal-amal ringan yang berpahala besar. Dan jamaah, mengamalkan amalan yang ringan berpahala yang besar, ini salah satu di antara tips agar kita istiqomah dalam ketaatan. Jadi salah satu di antara begitu banyak cara agar kita tetap istiqomah di atas ketaatan adalah berkesinambungan melakukan amal walaupun kecil. Continue melakukan amal walaupun ringan. Jadi itu salah satu cara kita tetap istiqomah menapaki jalan Islam yang lurus ini adalah beramal tapi continue. Walaupun amalnya itu ringan, walaupun amalnya itu kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang adwam. Berkesinambungan, continue, terus menerus. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Nah, yang sedikit inilah yang kita ingin bahas. Sedikit memang, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Perhatikan halaman 7 jamaah. Bahasan pertama kita pada kesempatan pagi hari ini masih bagian dari muqaddimah yang kedua sebelum masuk inti pembahasan adalah tauhid. Kata beliau, hafizallahu taala, Al-Ustaz Al-Fadhil Izzuddin Karimi LC. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau ini. Mudah-mudahan ya ini ketika bertemu ya minimal kenal wajah lah ya, mungkin pernah ketemu di daurah ya. Ini karya kecil beliau yang untuk semua kita agar lebih bersemangat lagi untuk beramal karena amalnya adalah ringan. Tauhid adalah rukun pertama dari 5 rukun Islam. Hadis berkaitan dengan rukun Islam. Masyhur ketika Nabi Muhammad ditanya apa itu Islam dan beliau sebutkan tentang 2 kalimat syahadat, rukun yang pertama. Ingat hadis Jibril ketika dia bertanya, Jibril kali itu datang dalam menjelma menjadi seorang laki-laki dan bertanya, "Hai Muhammad, apa itu Islam?" Dan Nabi Muhammad terangkan rukun Islam. Dan yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. 2 hal tapi menjadi satu rukun. Padahal kata Syaikh Utsaimin, dia bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah rukun pertama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah rukun kedua, itu bisa. Tapi tidak. Nabi Muhammad menjadikannya satu karena di atas 2 perkara inilah semua amal kita dibangun, kata beliau rahimahullah taala. Tauhid adalah inti dakwah semua nabi dan rasul, betul. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, setiap zaman, setiap generasi seorang rasul. Untuk apa? Agar dia menyeru, agar mereka menyeru, "U'budullah," sembahlah Allah Subhanahu wa taala, "wajtanibut taghut," dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut maknanya banyak. Salah satu di antara makna taghut adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela, yang ridha untuk disembah. Karena ada orang nyembah nabi, ada orang nyembah malaikat. Si nabinya tidak pernah rela, si malaikatnya tidak pernah rela. Lalu jika seperti itu definisinya, maka kemudian siapa taghutnya kalau begitu? Apakah si nabi? Apakah si rasul? Atau si malaikat? Bukan. Si syaitanlah yang menyeru manusia
untuk menyembah nabi dan malaikat tersebut. Jadi sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Semua dakwah nabi dan rasul sama. Semua dakwah nabi dan rasul sama, yaitu ad-da'watu ilallah, menyeru umat manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kunci surga dan sebab utama seorang hamba dapat selamat dari azab Allah, betul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuknya surga. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Maksud dari tauhid di sini bukan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan, ada kandungan yang harus kemudian kita fahami dan kemudian kita amalkan. Bukan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bukan hanya perkataan tauhid itu. Karena kita tahu nama iman, keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian dilafalkan dengan lisan dan ada praktek dari anggota badan. Kata beliau, maksud dari tauhid di sini bukan sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena semua orang juga bisa kalau kemudian hanya mengatakan dua kalimat syahadat. Dan betapa banyak kita sayangkan di antara kaum muslimin, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi praktek mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tidak mengerti dari yang mereka sebutkan setiap hari. Dari dua kalimat syahadat yang mereka seling sebutkan setiap hari. Setiap salat kita menyebutkannya. Karena prakteknya dalam kesehariannya ia selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mengetahui maksud kalimat tauhid dan beramal dengan konsekuensinya. Jadi bukan cuma kalimat saja, bukan cuma ucapan saja, tapi ada praktek. Disebutkan ini dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengnya di atas keledai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Hak Allah atas hamba artinya kewajiban hamba itu apa? Hak hamba atas Allah artinya apa yang dia dapatkan ketika dia menunaikan kewajiban. Aku berkata, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, hak Allah atas hamba adalah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Ini hak Allah. Berarti ini kewajiban kita. Menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Itu kewajiban kita, itu hak Allah. Sementara hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya. Artinya Allah harus berikan ini untuk kita. Ini hak kita. Ketika kita menunaikan kewajiban kita yaitu menyembah Allah, maka kita mendapatkan hak kita yaitu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berbuat syirik. Hadis yang mulia ini mengandung dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? Yang pertama, mungkin sebagian pian bahkan mungkin rata-rata pian materi ini materi yang terulang-ulang ya. Tapi bisa jadi mungkin salah seorang di antara pian mungkin dia baru hadir, dia baru ngaji, maka tidak ada ruginya untuk pian yang sudah tahu untuk mengulang dan tentunya pasti bermanfaat untuk mungkin pian yang baru belajar.
Hadis yang mulia ini mengandung dua rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang artinya adalah penafian atau peniadaan. Maksudnya yaitu menafikan seluruh sesembahan yang diibadahi selain Allah. Jadi ketika semua kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. La ilaha, ini rukun pertama. An-nafyu, penafian, peniadaan. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan yang layak, yang patut, yang berhak untuk disembah. Enggak ada. Karena Tuhan itu banyak. Tapi yang benar, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, penetapan. Apa artinya? Yakni meyakini dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi dengan benar. Karena Tuhan itu banyak, sesembahan itu banyak. Tapi kita sebagai seorang muslim ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita nafikan semuanya, enggak ada yang benar. Tidak ada yang layak, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali, kita tetapkan sekarang, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang benar, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, inilah dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Ibrahim dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Jadi persis perkataan Nabi Ibrahim, ada an-nafyu, ada al-itsbat. Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah dan beliau menetapkan hanya Allah yang aku sembah, yang menciptakan aku. Kemudian dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nabi Ibrahim adalah bapaknya Nabi dan Rasul. Dan Nabi Ibrahim itu adalah generasi kedua satu atau enggak dua-dua di atas Nabi Muhammad SAW. Karena nasab Nabi kita Muhammad SAW nyambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal pada keturunannya. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikannya kepada kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 37-38. Langsung yang artinya adalah, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia berlepas diri. Sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Beliau tetapkan. Pertama, beliau nafikan dengan berlepas diri. Kedua, rukun kedua beliau tetapkan, yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh bapak-bapakku, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya umatnya. Bukan cuma nabinya saja, walaupun tentunya khitab atau sapaan firman Allah Subhanahu wa taala itu untuk Nabi kita Muhammad SAW, tapi berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin.
Allah berfirman, dan telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada semua nabi dan rasul sebelummu hai Muhammad. Apa? Satu wahyu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik kepada Allah. Khitabnya, sapaannya untuk Nabi kita Muhammad. La yahbatanna amaluk, sungguh amalmu betul-betul akan jatuh, hancur, gugur. Wala takunanna minal khasirin, sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Khitabnya, sapaannya dari Allah untuk Nabi kita Muhammad. Tapi tentunya manfaatnya, faedahnya, termasuk di antaranya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa melanjutkan, Allah berfirman, tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi para nabi tidak patut, apalagi kemudian umatnya. Yang kita sayangkan itulah yang terjadi. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Ketika kita mengesahkan Allah, kita bertauhid, mempersembahkan semua amal hanya untuk Allah, itu sebenarnya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat, rizki dan segalanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah dalam satu firman-Nya, dan tidak ada sesuatu pun yang ada pada kalian dari sebuah nikmat apapun itu berkaitan dengan agama ataupun juga berkaitan dengan urusan dunia, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah atas semua nikmat tersebut dengan mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi orang yang bertauhid itu di antara bentuk dia bersyukur atas semua nikmat. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir yang maha memberikan yang kepadanya kemudian kita bersyukur, yang maha bersyukur, kepadanya kita bersyukur, yang paling berhak untuk kemudian mendapatkan kata dan juga amal bukti syukur kita atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut. Konsekuensi dari kalimat tauhid, lawazim, keharusan dari kalimat tauhid adalah tidak boleh mengamalkan kesyirikan dalam bentuk apapun. Itu konsekuensi. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, terpenuhi padanya dua rukun, Anda nafikan semua sembahan selain Allah, semuanya tidak benar. Jangan sampai Anda menyembah Allah tapi ya semua sesembahan selain Allah, ya semuanya benar. Semuanya menuju kepada Allah juga. Enggak apa-apa lah, yang penting saya Islam, yang lain agama yang lain, enggak apa-apa. Enggak kayak gitu. Anda harus menafikan tidak ada yang benar. Ini prinsip seorang muslim. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari kalimat tauhid adalah tidak boleh mengamalkan kesyirikan dalam bentuk apapun. Orang yang bertauhid tidak boleh meminta kepada kuburan orang saleh, karena itu syirik. Terjemahan atau definisi yang paling mudah untuk syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan dan kekhususan Allah, Allah maha menjawab doa. Allah maha mendengar, Allah maha menjawab doa. Allah as-sami, Allah al-mujib. Maka kalau misalnya ada seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia menyamakan orang tersebut. Entah dia nabi, berarti dia menyamakan makhluk tersebut. Mungkin dia malaikat. Berarti dia menyamakan benda mati tersebut karena dia nyembah pohon. Atau batu misalnya. Berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Yaitu apa? Allah maha mendengar, Allah maha menjawab doa. Nabi tidak maha mendengar. Ya, Nabi tidak maha mendengar. Salawat dan salam kita sekarang saja nih, sekarang nih, semua kita bersalawat dan salam sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad nggak dengar di kuburannya sekarang. Tapi disampaikan kepada beliau salawat tersebut. Beda kalau misalnya pian kemudian ziarah kubur Nabi Muhammad. Pian salam kepada beliau, beliau dengar, beliau langsung jawab. Jadi bedakan dua perkara. Kata beliau SAW, "Ma min 'abdin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan salamnya kepadaku. Kapan? Langsung ziarah kubur ke sana. Bukan di sini. Ziarah kubur di sana. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata beliau, kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku dan aku menjawab salamnya. Itu dekat. Tapi ketika jauh seperti kita sekarang bersalawat dan salam dari Indonesia atau dimanapun kaum muslimin berada, Nabi Muhammad nggak dengar. Karena beliau tidak maha mendengar. Yang maha mendengar itu Allah. Lalu bagaimana? Disampaikan kepada kalian. Disampaikan kepada beliau salawat dan salam kita. Makanya di antara keutamaan hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW, "Fa'akfiru minas salati alayya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat kalian kepadaku di hari Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Disampaikan. Beliau nggak dengar, tapi disampaikan. Kata Nabi Muhammad juga di hadis yang lain berkaitan dengan salam. Kata beliau SAW, "Inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuna an ummatis salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak malaikat sayyahin, mereka bertebaran di muka bumi. Kata beliau, yuballighuna an ummatis salam. Mereka akan menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Jadi disampaikan. Karena Nabi Muhammad tidak maha mendengar. Juga Jibril tidak maha mendengar. Apalagi kemudian pepohonan dan bebatuan. Atau kemudian orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad, sesoleh apapun dia. Orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad, sewali apapun dia. Dia tidak maha mendengar. Orang yang bertauhid tidak boleh meminta kepada kuburannya orang saleh. Terkadang alasan mereka adalah, kami tidak meminta kepada orang saleh ini. Kami meminta kepada Allah. Kami mohon kepada orang saleh ini agar dia menyampaikan kepada Allah. Enggak gitu caranya. Ketika Anda meminta langsung kepada Allah. Allah lah yang memerintahkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua kita hafal itu. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku jawab semua doa jika mereka berdoa. Doa itu langsung. Jangan Anda praktekkan atau jangan Anda kemudian permisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita kan kalau pengen ketemu wali kota pakai ajudan dulu. Kita kan kalau pengen ketemu orang ternama harus lewat adminnya dulu. Sama Allah ya lewat orang-orang soleh ini. Enggak bisa Anda samakan Allah seperti itu. Ya. Itulah hakikat kesyirikan Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Meminta langsung kepada Allah. Memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan itu. Beragama jangan pakai perasaan. Tapi kan gak nyaman. Tapi kan gak enak. Masa langsung Allah yang nyuruh langsung. Kalau beragama masih pakai rasa kayak gitu. Gak enak lah masa langsung. Itu kilahannya. Itu yakni mereka berkilah. Persis seperti perkataan orang musyrikin zaman Nabi Muhammad. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah patung-patung ini. Kecuali mereka akan dekatkan kepada Allah. Mereka akan dekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Ini perantara saja. Sama persis perkataan orang sekarang dengan musyrikin zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sampai sekarang begitu aja akidah kita? Tidak. Minta kepada Allah. Kemudian adab-adab berdoanya Anda penuhi. Berdoa
dengan perkara yang mujmal, global, berdoa dengan suara yang lirih, berdoa dengan penuh keyakinan akan dijawab, semua adabnya banyak, penuhi semua adab tersebut. Kemudian lakukan sebab agar semua adab tersebut berlaku di sisi Allah, yaitu asupan makanan dan minuman kita halal. Anda berdoa dengan lirih, Anda berdoa di waktu mustajab, Anda berdoa di tempat yang mustajab, Anda berdoa dengan perkara yang mujmal, semua adab Anda penuhi, tapi asupan Anda haram, semuanya hancur. Ini pentingnya semua para kepala keluarga, para suami, ketika mereka mencari nafkah, cari yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Jangan sampai kemudian capek istri Anda, setiap hari dia bangun tengah malam, tahajud dia berdoa kepada Allah, nol. Kenapa? Yang dia makan dari Anda haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi Muhammad. Bagaimana doanya akan diterima? Walaupun bukan mutlak kemudian pasti ditolak, enggak ya. Tapi jauh, bukan mustahil, tapi jauh. Kasihan. Betul mungkin Anda tidur atau Anda tertidur, tapi istri Anda bangun dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya. Nggak pernah diterima tuh. Kenapa? Kayak Anda asupkan ke dia haram. Makanan dan minuman yang Anda asupkan ke dia haram. Ini untuk para kepala keluarga, bukan perkara yang ringan. Jadi terkadang mintanya sudah benar, caranya sudah benar, adabnya sudah benar, sebab kemudian agar semua adab ini diterima di sisi Allah, nggak Anda lakukan. Anda tidak peduli dengan halal haram. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan istri saya, kebutuhan anak saya. Halal haram, yang haram aja susah. Gimana yang halal? Yang haram aja ini susah. Wah, ini salah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang bertauhid tidak boleh meminta kepada kuburan orang saleh. Sesoleh apapun dia, tidak pernah mengalahkan solehnya Nabi Muhammad. Anda minta pada Nabi Muhammad sekarang, Anda musyrik. Sesoleh apapun dia, tidak pernah akan mengalahkan kesolehan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jika Anda memohon kepada Nabi Muhammad sekarang, maka Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak bertauhid. Tidak boleh memakai jimat. Wah, ini masih ada juga sebagian orang yang memakainya ya. Kalau memang kemudian boleh, Nabi Muhammad sudah pakai. Nabi Muhammad sudah pakai ketika para sahabat pakai. Kemudian ketika perang mereka kebal karena pakai jimat. Bingung orang kafir kan, buhan muslim ini kebal ya dicocok ada kau aja. Enggak tuh. Khalid ibn Walid ketika meninggal. Dan beliau meninggal di atas kasurnya. Dan ditemukan begitu banyak bekas tusukan dan sayatan di tubuhnya. Karena apa? Manusia, luka. Nabi Muhammad juga luka. Wajahnya codet, kepalanya bocor, ya di perang Uhud, ya di Taif, giginya patah. Manusia. Siapa kemudian kita ini? Subhanallah. Kemudian belajar ilmu kebal. Ujung dari pembelajaran atau yakni dia belajar ilmu kebal tersebut harus pakai jimat. Entah itu dipasang di leher sebagai kalung atau dia jadi gelang atau bagaimana gitu ya, atau mungkin ditanam, kita nggak tahu. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad manusia paling mulia, beliau tidak kebal. Beliau nggak pakai azimat nggak pakai. Karena itulah kesyirikan. Karena Anda akan meyakini bahwasanya benda ini bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, bisa menampik madarat dengan sendirinya selain Allah. Ya, itu juga keistimewaan Allah. An-nafi'u wad-dar huwa Allah. Yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Yang memberikan madarat itu juga hanya Allah. Sekarang Anda meyakini ada satu benda bisa mendatangkan manfaat, bisa menampik madarat dengan sendirinya. Itulah hakikat syirik. Apapun bentuknya. Bisa betul-betul bentuknya seperti jimat yang kita tahu gitu ya. Terkadang seperti apa kayak bantalan kecil biasanya. Kayak bantal tapi kecil gitu ya dipakai sini. Atau dia misalnya dalam bentuk gelang, kalung, foto. Terserah, bentuknya terserah. Tapi keyakinannya sama. Meyakini bahwasanya ialah yang mendatangkan manfaat, ialah
yang menampik madarat dengan sendirinya, maka Anda masuk terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tidak boleh mendatangi dukun atau paranormal, syirik. Karena yang Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah. Anda meyakini si dukun ini, Anda meyakini si paranormal ini, seorang pintar ini, dia mengetahui perkara gaib, itulah kesyirikan. Makanya Allah sebutkan tadi definisinya di awal. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah. Al-Alim, Al-Khabir, Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui semua perkara yang gaib. Hanya Allah, bukan manusia, apalagi dukun-dukun ini. Dan betapa banyak sabda-sabda Nabi Muhammad SAW melarang kita akan hal tersebut. Walaupun sekarang tentunya sudah berubah dengan cara yang sangat modern. Kita nggak datang ke tempat prakteknya gitu, enggak. Bisa teleponan, bisa whatsappan, bisa video callan sama si dukun. Kemudian bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan perkataannya. Kalau itulah Anda berarti menolak wahyu yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mempercayai hari sial, tatoyur. Ya, kembali kepada an-nafi' wad-dar, yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Tugas kita hanya mencari sebab keselamatan. Tugas kita hanya mencari, yakni kita menghindar dari sebab kemudaratan. Itulah tugas kita. Naik sepeda motor, selain Anda tentunya sudah bisa atau tahu rambu-rambu, Anda pakai helm. Mungkin kalau perjalanannya rada jauh, terkadang sebagian ikhwah juga yang dekat pun mereka pakai sarung tangan, mereka pakai sepatu, safety. Ini tugas kita mencari sebab keselamatan dan menghindar dari sebab yang kemudaratan. Anda pakai sepeda motor, ambil lajur kiri. Kapan nyalip dari kanan atau dari kiri, semuanya cari sebab keselamatan. Ketika semua itu sudah Anda lakukan, ada orang yang ugal-ugalan dan menabrak Anda, baru kita berbicara takdir. Tidak ada hari sia, tidak ada waktu sia. Tetap Anda keluar, yakni untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi keperluan, tetap Anda keluar dengan sepeda motor Anda, dengan mobil Anda. Ya, kan ada orang sampai kemudian tidak mau beraktivitas di hari Rebo terakhir bulan Safar, Arba' Mustamir. Karena akan banyak kesialan turun, subhanallah. Ini tatoyur. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya. Tatoyur. Keyakinan selalu akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang dia dengar atau dia lihat. Ya. Dapat beli sepeda motor gitu ya, atau beli mobil gitu ya, kemudian STNK-nya keluar, totonya ujung dari nomor plat atau nomor platnya 13. Wah, sial Indonesia. Ini tatoyur. Dan di Indonesia, subhanallah, kalau pian pernah ya, kalau gedung itu, yakni di atas 4 lantai 4-nya di lift itu nomor 4-nya nggak ada. Angka sial. Kemudian kalau gedung itu lebih daripada 13 lantai, di lift itu angka 13 juga nggak ada. 4 sama 13 nggak ada. Karena itu angka sial. Ulun sering, alhamdulillah misalnya, safar, entah ngantar anak, entah daurah segala macam. Itu nggak ada, di liftnya itu nggak ada. 1, 2, 3 langsung lantai 5. 1, 2, 3, 5, 6, 12 langsung 14. Subhanallah. Itu masih di Indonesia. Di Saudi nggak ada. Semuanya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 lengkap. Karena tidak ada tatoyur. Tidak ada keyakinan akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Berkaitan dengan angkakah, harikah, warnakah, binatangkah. Imbah meranjah kucing, wah pasti sial unda imbah ini.
atau apa gitu ya, macam-macam. Tatoyur apa yang pernah pian dengar? Ayo ibu-ibu, apa yang pernah pian dengar tatoyur yang menyebar di masyarakat? Kalau misalnya kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, habis itu pasti dapat sial. Apa bu? Hah? Apa Jat? Enggak kedengeran ya. Nyaring ibu. Abu Muslim torong mendekat ke tirai. Ibu itu ngomong apa? Apa bu? Hah? Bo olah lakatan lawan hintalu. Bo olah lakatan lawan hintalu bisa sial. Bo olahnya di tengah jalannya tapi pian teranja. Oh, yang lain silakan lagi. Antum masih di sana Lim. Apalagi bu? Bo olah lakatan lawan hintalu lah, sial lah. Padahal nyaman, padahal bukan sial, kolesterol. Iya, silakan. Yang lain bu? Hah? Apalagi tatoyur yang pian biasa dengar. Kalau ada, kok berfoto kada boleh bertiga aja. Ya lo, kena mati. Anda mau bertiga, berempat, berlima, semuanya akan mati. Ya Allah. Yang ulun pernah dengar juga apa ya? Apalagi bu? Makan di Muharawang. Itu bukan sial. Orang pengen lewat nggak bisa. Menduduki bantal, macam-macam lah pokoknya. Subhanallah. Ini tatoyur. Tapi kata Nabi Muhammad, wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun di antara kita mesti pernah terjerumus kepada perkara tatoyur ini. Enggak bisa enggak. Semua kita kata Nabi Muhammad mesti pernah masuk sedikit dalam perkara tatoyur. Rada ada percaya. Itu sudah sabda Nabi Muhammad. Tapi semuanya akan dihilangkan, harus semuanya kita hilangkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kata beliau, "Ma minna illa." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pernah terjerumus dalam bab ini. Kena nujar. Kadang-kadang refleks. Kenapa? Karena sejak kecil kita dicekokin dengan perkara-perkara demikian. Sampai besar pun terkadang sudah belajar tauhid pun, sudah kenal kajian pun. Kena. Terkadang kita masuk dalam perkara ini walaupun sedikit. Maka hilangkan semuanya dengan tawakal kepada Allah. Cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan. Setelahnya kalau memang Allah berikan kepada kita kemudaratan, qadarallahu ma syaa fa'al. Telah Allah takdirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah akan melakukannya. Allah melakukannya. Sudah, baru kita bicara takdir. Ini kada behelm gugur kemudian robek kepala. Takdir dari mana sih itu nggak pakai helm? Coba pakai helm. Dan ini banyak terjadi, khususnya ibu-ibu bercadar. Aduh, Muyak sudah lu menasihati sudah gini, berkali-kali sudah. Ada pintar-pintar. Terkadang didukung sama suaminya. Suaminya gin kemudian, jenggot sing panjangan, buku piah, kada behelm. Subhanallah. Jadi ulun sekarang jadi memaklumi kenapa ibu-ibu bercadar itu tidak pakai helm. Kenapa? Suaminya nggak pakai helm. Makanya ulun sampai menasihati, gugur bocor, bodoh amat, pian nang salah. Karena sudah ganal tuh ada berjenggot dah. Beranakan 10 dah. Sudah tua maksudnya. Masa kayak gini selalu diingatkannya di pengajian pulang. Ya salam. Allah alam bisawab ya. Sebagian orang terkadang memang bebel ya. Dipadahi untuk keselamatan kadang mau. Pengap tate ya. Lebih pengap lagi kalau kemudian ini pian bernapas dengan oksigen ya. Kepala bocor ya. Ya Allah, apa susahnya sebentar dong pakai helm klik paraknya. Walaupun dekat. Ya walaupun dekat. Terkadang kan walaupun dekat pian keluarga kan dilihat kanan kiri. Culbus ya deranja orang. Ini siapa kata Wallahualam bisawab. Oke ya. Kemudian yang pakai mobil, ibu-ibu yang pakai mobil. Sebentar doang. Set, klik. Pakai seat belt. Ya. Makanya banyak produk itu ya yang saya tahu mereka mengeluarkan bunyi yang
mengganggu kalau kita tidak pasang seatbelt. Supaya kita masang. Demi keselamatan, kita nggak pernah tahu. Kita sudah safety, kita sudah menjaga sebab-sebab keselamatan, menghindar dari sebab-sebab kemudaratan. Tapi ada saja orang yang kemudian ugal-ugalan. Qadarullah nabrak kita. Tapi kalau kita aman, insya Allah dengannya kemudian keamananlah yang kita akan dapatkan. Jadi seperti itu ya, tidak boleh tatoyur. Tidak boleh tatoyur. Tidak boleh mempercayai hari sial, tanggal sial, dan pertanda sial lainnya. Sampai mau nikah aja repotnya minta ampun. Dan ini dalam 1 bulan terakhir ini masih ada pertanyaan seperti ini ke ulun. Ya, kasihan sekali. Ya dari ikhwan, ya dari akhwat. Kenapa? Orang tuanya masih percaya yang beginian. Akan sial pernikahan ini jika dilanjutkan. Akan sial pernikahan ini jika dilakukan di bulan anu. Akan sial pernikahan ini jika dilakukan di tanggal anu. Masih ada itu, subhanallah. Ya, berat ya untuk ikhwan tersebut, untuk akhwat tersebut dakwahnya berat. Kenapa? Orang tuanya yang seperti itu. Saya pernah sampai jawab, Masya Allah, mau nikah aja ribetnya minta ampun ya. Saya sampai nggak bisa jawab. Ribetnya minta ampun, subhanallah. Atau kemudian misalnya perkara-perkara yang itu berat ya, perkara berat ya. Yang ulun sebutkan tadi itu kadang-kadang perkara yang remeh. Perkara yang remeh yang dibicarakan ketika menentukan pernikahan, tapi perkara remeh. Tapi kemudian bisa bikin nggak jadi, itu gimana itu, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersyukurlah kepada pian semuanya ya. Yang pernikahannya Allah mudahkan untuknya. Allah mudahkan untuknya jodohnya. Allah mudahkan untuknya pernikahannya. Nyaman ya, alhamdulillah. Sebagian ikhwan dan akhwat di luar sana masih berjuang untuk memohonkan pada keluarganya tauhid yang benar. Karena akan menghalangi pernikahan mereka. Akhwat bercadar ini. Tapi harus mandi 7 bulanan. Gimana coba? Kalau akhwat misalnya pakai jilbabnya Senin Kemis, Senin pakai Kemis enggak, ya oke lah ya. Kemudian mandi ditonton orang banyak, walaupun enggak benar juga ya. Ini akhwat pakai cadar. Orang tuanya tuh gimana gitu. Anak Anda ini, untuk semua orang dia menutup dirinya dengan aurat yang luar biasa. Auratnya dia tutup luar biasa sempurna. Kemudian dia dapat suami, dia hamil ke-7 bulan, Anda pajang ke semua orang. Itu di mana itu? Itu di mana itu? Enggak masuk di sini gitu loh. Faham enggak anak Anda ini menutup dirinya untuk semua laki-laki hanya untuk seorang laki-laki saja. Dia menjaga kehormatannya luar biasa sebagai seorang wanita. Masa Anda membongkarnya? Maka ancamannya, apakah berat ancamannya? Kamu kada jadi anakku lagi kah? Kamu kada aku anggap lagi, macam-macam. Nih, banyak orang tua mengatasnamakan kedurhakaan, padahal yang salah dia. Banyak suami mengatasnamakan kedurhakaan istri, padahal yang salah dia. Aduh, gimana itu? Jadi ya, semua pian jika mendapatkan begitu banyak kemudahan, bersyukurlah banyak perempuan di luar sana mereka masih berjuang. Banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Masih panjang lagi nah. Jadi pertemuan berikutnya 5 bulan lagi masih mau qadimah 3 kayaknya. Oke, kita selesaikan yang tauhid ini ya. Kemudian kalimat ini sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa pada hari kiamat kelak ada seorang hamba yang dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Dibentangkan di hadapannya 99 catatan perbuatannya. Setiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Allah bertanya, apakah ada yang kamu ingkari dari perbuatanmu ini? Apakah malaikatku menzalimimu, mencatat yang kamu tidak lakukan misal? Sang hamba menjawab, tidak. Tidak ada. Semuanya tercatat lengkap dan tidak ada kezaliman. Tidak ada yang terlewatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, apakah kamu mempunyai alasan? Bayangin,
Allah berikan kita kesempatan membuat argumentasi. Siap, oke, hambaku tidak ada yang menzalimi, hambaku para malaikat, para pencatat, oke, tidak ada yang menzalimi, semuanya tercatat ya. Tapi kamu ada alasan nggak? Kamu melakukan keharaman A itu ada alasan nggak? Kamu terpaksa mungkin, kamu lupa, ada alasan nggak? Subhanallah. Luar biasa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu mempunyai sebuah apakah kamu mempunyai alasan? Apakah kamu mempunyai sebuah kebaikan? Sang hamba pun takut bukan main dan berkata, "Tidak ya Allah, habis sudah. 99 lembar catatan amal, satu lembarnya sejauh mata memandang. Kamu punya kebaikan berapapun gak akan bisa nutupin. Pasrah sudah hamba ini." Tidak ya Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ya, kamu punya banyak kebaikan di sisi kami dan hari ini kamu tidak akan dizalimi." Kata Allah, kamu punya. Dan kamu tidak akan dizalimi, kamu punya. Karena Allah Maha Adil. Maka dikeluarkanlah sebuah bitaqah atau kartu bertulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu kecil, kartu bitaqah itu kartu, tapi tertulis di sana 2 kalimat syahadat yang dia pernah sebutkan. Ini perkara yang besar. Kalimat tauhid itu perkara yang sangat berat. Sang hamba berkata, apalah arti sebuah bitaqah dibanding seluruh catatan-catatan ini? Betul, masuk akal dong. Apa artinya satu kartu ini dibandingkan 99 lembaran catatan amal, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ya, istri kita aja misalnya bawa nota dari panjangnya 1 meter, pusing kepala kita. Hah? Mak, ding banyaknya. Subhanallah, misal dia. Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi. Maka ditaruhlah semua catatan-catatan tersebut di satu sisi timbangan dan bitaqah di sisi yang lain. Ternyata bitaqah tersebut lebih berat dan dari seluruh catatan-catatannya. Maka tidak ada suatu pun yang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kalimat tauhid itu kalimat yang berat. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bi." Kata Nabi Musa, ya Allah, ajari aku satu kalimat. Beliau ingin yang spesial. Yang dengannya aku mengingatmu, berzikir kepadamu. Yang dengannya aku berdoa kepadamu. Kemudian Allah menjawab, "Qul ya Musa, wahai Musa, katakan, la ilaha illallah." Kemudian Nabi Musa berkata, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengatakan kalimat ini ya Allah. Nabi Musa pengen yang spesifik, spesial untuk beliau saja. Kalau la ilaha illallah, semua hambamu mengatakannya. Kemudian Allah berfirman, menerangkan betapa beratnya perkataan atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, la ilaha illa anta. Aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta seluruh penghuninya selain aku, ditambah 7 lapis bumi ditaruh pada satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah di sisi timbangan lainnya, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripadanya. Makanya Allah mengajarkan Nabi Musa kalimat tauhid la ilaha illallah sempurna. Nabi Muhammad juga ajarkan pada kita kalimat tauhid sempurna. Kata beliau, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika kita menyebutkan zikir ini, sebutkanlah dengan sempurna, jangan dipotong-potong, jangan diputus-putus. Sebutkan sempurna, la ilaha illallah. Jangan hanya illallah, jangan hanya
Allah. Jangan hanya hu. Dari mana itu? Sebutkan sempurna. La ilaha illallah. Karena Allah ajarkan Nabi Musa sempurna. Nabi Muhammad ajarkan kita sempurna. Jangan dipotong-potong. Ya. Terkadang kalau sudah sampai hitungan tertentu zikirnya dipotong hanya dengan illallah. Illallah. Hanya Allah. Kecuali Allah. Dipotong. Kita tahu maksudnya. Ya. Kita juga berbaik sangka. Anda juga tidak ingin kemudian menyekutukan Allah. Tapi Anda tidak melakukan yang Nabi Muhammad perintahkan. Cara yang Anda praktekkan tidak Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya lakukan ketika Anda memotongnya. Illallah, illallah, illallah. Nanti sudah selesai di hitungan tertentu, tertinggal lafzul jalalah Allahnya doang. Allah, Allah, Allah. Ya. Subhanallah. Nanti kalau sudah selesai baru domirnya doang. Kata gantinya doang. Hu, dia. Ya Allah. Allah alam bisa. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah muqaddimah yang kedua dari kutip yang berjudul Amalan Ringan Berpahala Besar, yaitu perkataan tauhid atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dari dua itulah kemudian semua amal kita dibangun di atasnya. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ibu-ibu? Mungkin dari kertas atau via WhatsApp silakan 0821 4846 8386. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan tentunya di luar tema ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyikapi orang yang menyebut negara Arab Saudi bermazhab Wahabi? Wahabi bukan mazhab. Ya. Ingat ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka Anda harus mengenali. Anda harus belajar. Istilah Wahabi itu bisa merujuk kepada dua perkara. Satu, Wahab bin Rustum, seorang khawarij di tahun kedua Hijriyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahab, Da'i Ahlus Sunnah di Saudi Arabia di tahun 1200-an Hijriyah. Kalau Anda belajar bahasa Arab, maka ketika Anda ingin melakukan sebuah penisbatan, maka kepada namanya. Ketika Anda sebutkan Wahabi, penisbatan itu tepat kepada Wahab bin Rustum karena namanya Wahab. Tapi kalau Anda ingin penisbatan tersebut dinisbatkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Muhammad. Bapaknya Abdul Wahab. Kalau Anda ingin mencela beliau, menisbatkan kata ini sebagai sebuah celaan, maka harusnya penisbatannya adalah Muhammadi. Jadi penisbatannya secara tatanan bahasa Arab saja, penisbatan yang Anda lakukan salah. Dua, ini dua orang yang berbeda. Ini tahun kedua Hijriyah, ini 1200. Ini adalah Khawarij, ini Ahlus Sunnah. Memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Kenapa orang benci? Karena Anda berbuat syirik. Makanya Anda benci dengan beliau karena beliau memberantasnya. Kenali. Begitu banyak yang tulisan tentang beliau. Ya, kenali siapa beliau. Namanya, orang tuanya, di mana dia belajar, kemana dia belajar, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, apa saja karyanya. Kenali. Karena Anda kalau nggak kenal, Anda nggak pernah akan tahu. Kalau cuma dengar-dengar dari orang, Anda nggak pernah akan tahu siapa beliau. Pelajari. Yang terakhir, kalau misalnya dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang lurus, dikatakan Wahabi, kata orang hulu sungai, so be it. Ya, oke, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau memang mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus, dikatakan Wahabi, oke, biarin. Ya, karena intinya prakteknya.
Penamaan tidak penting. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian bagaimana menyikapi orang yang menyebut Arab Saudi bermazhab Wahabi? Ingat, Wahabi bukan mazhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mazhabnya Hambali. Dia bukan mazhab, dia tidak bikin mazhab yang baru. Dia sendiri pengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan mazhabnya. Entah dalam akidah, entah juga dalam fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang-orang yang ini kemudian benci sekali gitu ya. Tiap tahun umroh, benci sekali nanti hajian ya. Dilayani oleh orang-orang Wahabi di sana ya. Aneh juga ya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jadi Anda nggak usah repot, nggak usah menanggapi. Kalau Anda ingin, berikan link. Para ustadz banyak menerangkan. Para ustadz banyak dengan Ustadz Ali Misri, tulisannya ini ada 3 artikel panjang. Satu artikelnya panjang. Ya, kalau nggak salah judulnya Arti Wahabi atau Apa Itu Wahabi. Ada di muslim.org.id. 3 artikel panjang. Pelajari, kenali. Hingga Anda tahu siapa beliau. Yang kemudian disematkan kepadanya gelar-gelar yang buruk. Atau nama beliau digunakan untuk image yang buruk. Kenali. Tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Bismillah. Apakah menggunakan aplikasi perakiraan cuaca termasuk perbuatan syirik? Tidak. Perakiraan cuaca bukan kesyirikan. Ia adalah ilmu, ia adalah sesuatu berdasarkan ilmu. Ya, ada ilmunya. Kemudian diperkirakan berdasarkan ilmu yang selama ini dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perakiraan cuaca. Makanya namanya bukan ramalan cuaca. Dulu tuh di TV itu biasa ada tuh, sekarang juga masih ada. Namanya perakiraan, dikira-kira. Kenapa? Berdasarkan ilmu sebelumnya. Jadi ada ilmu sebelumnya hingga kemudian diperkirakan seperti ini dan seperti itu. Jika angin berhembus dari sini maka bagaimana? Jika dari situ bagaimana? Jika sekian kecepatannya bagaimana? Semuanya ada ilmunya. Ada ilmu sebelumnya hingga kemudian diperkirakan maka Banjarmasin besok dan lusa karena ada angin yang luar biasa dari arah sini misal. Semua ada ilmunya. Jadi dia bukan kesyirikan. Tapi kalau ramalan itu beda. Katanya sudah meramal ya. Tidak berdasarkan dengan ilmu. Sama seperti misalnya contoh mudah kalau bisa disamakan gitu ya. Dengan firasat. Dan kata Nabi Muhammad, firasatul mu'mini haqqan. Firasat seorang mukmin itu adalah kebenaran. Tapi bukan omong kosong. Firasat itu berdasarkan ilmu. Ada ilmu sebelumnya hingga kemudian seorang memperkirakan. Ketika Imam Malik melihat bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i, dia mengatakan suatu saat anak ini akan jadi ulama besar. Kenapa? Ada ilmu sebelumnya. Hingga kemudian dia memperkirakan. Ada ilmu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika ada seorang yang berbuat syirik, ketika kita nasihati bahwasanya itu syirik, namun kemudian kita menemuinya lagi berbuat syirik, apakah kita harus mengingatkannya lagi? Apakah cukup sekali? Cukup 1 kali. Cukup 1 kali, tugas Anda hanya menyampaikan, tapi sampaikanlah sampai dia faham. Ketika Anda menyampaikan dan dia faham, tugas Anda sudah selesai. Lanjut dia dengan perbuatannya, kala itulah Anda berlepas diri darinya. Sama seperti berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari bapaknya dan kaumnya. Berlepas dirinya Nabi Isa dari kaumnya dan berlepas diri. Kenapa? Karena sudah berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan bukan merubah. Sampaikan dan sampaikan sampai mereka faham. Ketika mereka lanjut dengan perbuatannya, maka mereka memiliki tanggung jawab masing-masing atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, sepertinya sudah menangis dia ya. Dan bermanfaat, salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.